Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu rasulillahi ajmain. Pada video kali ini saya ingin membahas tugas 1 AIJ yang sudah saya post beberapa waktu yang lalu. Bagi yang belum mengerjakan, silahkan dikerjakan, tetap dikerjakan ya, walaupun sudah lewat jatuh temponya, agar ada nilainya. Dan untuk pekan ini yang ada tugas cuman ASJ aja ya. Untuk pekan ini, hari ini tanggal 31 Agustus, yang insya Allah yang saya post itu ASJ aja. Jadi AIJ untuk sementara tidak ada tugas. Baik, yang pertama, apa yang dimaksud dengan local area network ya. Di sini saya udah buka sumber dari Wikipedia. Sebuah jaringan area lokal ya. Ini kalau ditranslate ke dalam bahasa Indonesia ya, network ini kan jaringan area lokal, tinggal diubah susunan katanya. Susunan katanya yang network atau jaringan itu ke depan. Adalah jaringan komputer yang menyambungkan komputer dalam area terbatas seperti tempat tinggal, sekolah, laboratorium, kampus, universitas, atau gedung kantor. Sebaliknya, jaringan area luas atau di sini WAN tidak hanya mencakup jarak geografis yang lebih besar, tetapi juga umumnya melibatkan sirkuit telekomunikasi sewaan. Tapi di sini yang kita baca yang LAN aja ya, atau yang kita sorot yang LAN aja. Sedangkan VLAN, seringkali ada siswa yang menyebutkan itu VLAN, tapi saya bacanya VLAN ya, sama aja. Ini saya ambil dari blog keywords.com ya. Saya buka tanggal hari ini ya, 31 Agustus. VLAN itu singkatan dari Virtual Local Area Network ya, atau VLAN adalah sekumpulan perangkat yang ada di satu atau lebih jaringan LAN dan dikonfigurasi oleh perangkat lunak sehingga dapat berkomunikasi antara satu dengan lainnya seolah-olah berada di saluran yang sama. Kalau dilihat dari pengertian ini, VLAN ini ya sebetulnya LAN juga ya. VLAN ini berada di atasnya LAN, dibangun di atasnya LAN. Karena di sini ada sekumpulan perangkat yang ada di satu atau lebih jaringan LAN. Jadi VLAN ini sejatinya dia berada di LAN juga. Untuk penjelasan lebih lanjut, saya ada ilustrasi. Sebelum saya masuk ke pembahasan gambar ini ya, video saya tentang IP dan video saya tentang subnet bus itu harap dipahami ya. Kalau misalnya sulit untuk memahami, kalian bisa mencari referensi yang lain yang mirip dengan apa yang saya sampaikan. Kalau misalnya berbeda dengan apa yang saya sampaikan ya, mungkin bisa ditanyakan ke saya ya. Bisa jadi punya saya yang keliru, atau punya sumber lain itu yang keliru, atau memang tidak ada yang keliru, cuman pemahamannya yang keliru. Karena itu akan sebagai bekal untuk menempuh pelajaran di AIJ ataupun di ASJ. Baik, kita ke gambar ya. Ini adalah gambar LAN ya. Saya mungkin akan sering menggambar gambar seperti ini, atau sebelumnya juga saya sudah pernah menggambar gambar seperti ini ya. Ini ada 4 buah PC ya. 4 buah PC ini terhubung ceritanya dengan kabel. Ini kabel. Untuk pembahasan ini sebetulnya bisa aja kabel ataupun non kabel ataupun wireless, itu bisa saja. Cuman untuk lebih mudah saya mengilustrasikan dengan kabel. Karena kalau non kabel, kalau wireless gimana gambarnya ya? Ini supaya kelihatan PC ini nyambung satu sama lain ya, saya garis ya, ceritanya kabel. Kemudian ada perangkat di tengah, semuanya ini nyambung ke perangkat di tengah. Ini namanya topologi ya. Ini namanya gambar topologi jaringan. Dan topologi yang saya gambar ini adalah topologi star.
Dimana setiap PC itu nyambung ke tengah atau nyambung ke suatu alat yang namanya switch. Alat ini namanya switch. Tentu saja tiap PC ini kalau mau nyambung harus ada IP dan subnet masknya ya. Cuman ini saya berbicara secara fisiknya. Secara fisik PC-PC ini dia nyambung ke tengah, yang di tengah ini nama perangkatnya adalah switch ya. Kalau kita cari di Google switch, gambar Nintendo Switch ya. Yang ini yang di atas yang ada harga-harganya ya. Kalau yang di bawah ini konsol game kayaknya. Yang ini kayak Nintendo Switch. Ini switch dan di sini ada port ya, port atau lubang-lubang, di mana lubang-lubang ini ya, saya buka aja. Di mana lubang-lubang ini menandakan jumlah komputer yang dapat di-handle oleh switch tersebut. Coba saya cari yang gambar. Nggak ada ya. Nah, contohnya ini ya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, maka switch ini bisa menghandle sebanyak 8 buah komputer. Jadi jumlah port atau jumlah lubang, saya ngomongnya port ya, dalam istilah jaringan lubang itu port ya. Dalam suatu switch, port ini menentukan jumlah jaringan atau jumlah komputer yang dapat terhubung ke tempatnya ya. Kalau yang ini ya, yang saya sorot ini ya, ini banyak ya, ada berapa ini? Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Ya 6 kali 2, 12. 12 kali 48. Ini bisa menghandle sebanyak 48 komputer. Itu namanya switch, dan switch yang biasa dipakai itu adalah unmanageable switch. Nah, ini nanti akan saya jelaskan pada gambar berikutnya mungkin. Singkat cerita, perbedaan antara LAN dan VLAN itu juga terletak pada switch-nya ya. Kalau LAN biasa itu bisa dia memakai unmanageable switch, tapi bisa juga memakai manageable switch. Jadi switch ini ada dua versi ya. Ada manageable switch dan ada unmanageable switch. Baik, singkat cerita, ini adalah contoh LAN atau local area network ya. Ada PC nyambung ke switch, atau ya kalau wireless ya nyambung ke satu access point, satu sinyal, yaitu bisa disebut LAN. Bagaimana dengan VLAN? Nah, kalau VLAN gambarnya kurang lebih seperti ini. Mirip dengan gambar yang di atas ya. B, C, D, ada 4 buah komputer nyambung ke switch. Tapi untuk VLAN, virtual area VLAN ya, ini virtual lokal, harusnya di sini ada L. Virtual local area network untuk VLAN, di sini switch yang digunakan adalah manageable switch. Untuk singkatnya, gampangnya, manageable switch digunakan untuk VLAN. Sedangkan untuk LAN itu unmanageable switch. Sebetulnya manageable switch ini juga bisa digunakan ke LAN. Tapi sebaliknya nggak bisa. Unmanageable switch digunakan untuk VLAN nggak bisa. Ini lebih canggih lah ya, bisa dipakai VLAN dan LAN. Sedangkan unmanageable switch tidak bisa dipakai untuk VLAN. Singkat cerita seperti itu. Nah, kemudian perbedaannya apa selain switch-nya? Dengan menggunakan VLAN, kita bisa membatasi jaringan ya. Sebetulnya jaringan itu lebih bagus, lebih mudah itu kalau dibagi-bagi. Karena kalau besar itu agak sulit mengaturnya. Contohnya kayak di sekolah ya. Di sekolah itu kan ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, atau misalnya kelas 1-nya itu ada A, B ya. Kenapa nggak digabung aja ya? Langsung kelas 1 semuanya digabung di sekolah kita misalnya. Karena terlalu besar ya. Sulit ngaturnya, mengajarinya sulit ya.
Jadi dibagi-bagi per kelas kecil-kecil agar lebih mudah dalam pengaturannya. Sama halnya jaringan juga demikian. Jaringan itu lebih mudah kalau dibagi-bagi ya. Dibagi-bagi menjadi jaringan-jaringan yang lebih kecil atau ada pembagian lah di dalam jaringan tersebut. Nah, dengan VLAN ya. Ini ada saya kasih garis biru, A ini hanya nyambung ke B. Kemudian yang C hanya nyambung ke D walaupun dia terhubung ke switch yang sama. Jadi C nggak akan bisa nyambung ke B, nggak bisa. Karena diatur oleh switch yang di tengah ini ada VLAN namanya. Jadi A dan B ini satu VLAN istilahnya. Satu VLAN ya. Ibarat kita satu kelas di sekolahan. Kemudian yang C dan D ini juga satu VLAN. Antara VLAN AB ya, ini saya kasih nama aja deh. Ini VLAN 10 misalnya. Yang di sini VLAN 11. Antara VLAN 10 dan 11 itu tidak nyambung. Mereka hanya nyambung sesama VLAN saja. Walaupun switch-nya sama. Ya memang kalau satu switch ini belum terlalu terasa ya perbedaannya. Tapi VLAN ini akan terasa perbedaannya kalau switch-nya ada banyak. Cuman sebagai contoh sederhana dulu agar mudah dipahami, VLAN ini memisahkan ya. Jadi dia VLAN itu memisahkan jaringan itu terpisah ya. Ada VLAN 10 dan ada VLAN 11. Seperti itulah. Ada namanya nanti, VLAN itu ada namanya. Dan berbeda VLAN itu tidak bisa nyambung walaupun dia terhubung ke switch yang sama. Mungkin demikian dulu ya penjelasan singkat tentang VLAN kali ini ya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Kemudian tiap video-video saya yang ditonton ini mungkin bisa kalian catat ya apa yang saya sampaikan supaya catatan itu ada ya, karena kalau nanti ulangan atau dan sebagainya saya nggak memberi materi, mungkin saya nggak memberi materi apa PowerPoint atau PDF atau sebagainya ya. Video-video inilah materi dari saya, mungkin kalian bisa catat sedikit-sedikit ya, jadi lebih mudah dipahami ya, lebih mudah dalam memahamkan, dan ada catatan itu kan lebih bisa dibaca ya. Jadi nanti pas ulangan bahannya di mana Pak? Kalau ada catatan kalian bisa melihat catatan tersebut saat belajar. Demikian saja video kali ini, mudah-mudahan dapat dipahami dan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.